Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aisyah Nadia Bahri. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas sejarah kurikulum di Indonesia, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum. Menurut Sudijarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Nah, kurikulum merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Nah, seiring perkembangannya zaman, kurikulum juga mengalami perkembangan loh. Nah, faktor apa yang mempengaruhi perkembangan kurikulum? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, antara lain perguruan tinggi, kebutuhan dunia kerja, sistem nilai, filosofis, psikologis, politik, pembangunan negara, dan perkembangan dunia, ilmu, dan teknologi. Nah, selain mengalami perkembangan, kurikulum di Indonesia juga mengalami perubahan loh. Apa sih alasan kurikulum di Indonesia mengalami perubahan? Kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan karena bersifat fungsioner, yaitu berguna untuk memikirkan kebutuhan di masa yang akan datang. Misalnya kebutuhan di dunia kerja. Kebutuhan dunia kerja pada masa yang akan datang pasti akan berbeda dengan pada masa kini. Selain itu juga ada tuntutan global dan standar internasional. Kurikulum harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan internasional. Nah, ini dia alur perkembangan kurikulum di Indonesia yang dimulai pada tahun 1947 dan terakhir perubahan kurikulum pada tahun 2022. Nah, yang pertama itu pada tahun 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kurikulum ini disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Namun, baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya pada tahun 1952, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini bernama Rencana Pelajaran Terurai karena merinci setiap mata pelajaran. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya pada tahun 1964. Kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancadawarna, bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Ini adalah kurikulum pertama pada era Orde Baru. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggikan kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Itu ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama, seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan.
Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum ini menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Mata pelajaran PSBB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini, dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Selain itu terjadi perubahan singkatan dan nama. SMP menjadi SLTP, serta SMA menjadi SMU. Selanjutnya pada tahun 2004, rintisan kurikulum berbasis kompetensi. Kegiatan belajar yang menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA. Selanjutnya pada 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Pada kurikulum ini, guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Selanjutnya pada 2013 ada kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan K13. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendidikan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan ditetapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Yang terakhir ada kurikulum merdeka. Kurikulum ini diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Kurikulum merdeka berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Struktur kurikulum merdeka didasari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Nah, bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum K13, kurikulum merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pelajaran, sedangkan K13 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.